Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 19 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari dalam membahas rencana undang-undang tentang TNI secara tertutup di hotel mewah. Sekarang ini sedang berlangsung pembahasan undang-undang tentang TNI di hotel mewah. Dalam pembahasan rencana undang-undang tentang TNI banyak mendapat kritikan dari masyarakat luas, antara lain 1. Sebelumnya dalam undang-undang tentang TNI hanya 10 jabatan yang dapat dijabat militer aktif, dan sekarang berkembang menjadi 16 jabatan dapat dijabat militer aktif. Alasan penambahan 6 jabatan dapat diisi pejabat militer aktif karena perkembangan kebutuhan masyarakat, dan alasan tersebut tidak dapat diterima aktivis karena sudah mengarah untuk kembali ke zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Setiap militer aktif mengarah ke dui fungsi ABRI, dalam arti pejabat militer aktif bisa memegang jabatan di bidang militer, dan militer aktif bisa memegang jabatan menteri sebagai jabatan sipil tanpa pensiun dari jabatan militernya. Seperti Presiden Prabowo Subianto mengizinkan Seskap Kabinet Mayor Teddy naik pangkat menjadi Letnan Kolonel padahal belum pensiun dari jabatan militernya. Berakibat Mayor Teddy dipecat dari jabatan militernya karena menurut ketentuan yang berlaku di militer, bila menjabat sebagai Seskap Kabinet sebagai pejabat sipil, seharusnya Mayor Teddy harus pensiun dulu dari jabatan militernya baru bisa menjabat sebagai Seskap Kabinet sebagai jabatan sipil di pemerintahan. Dalam pembahasan undang-undang tentang dilakukan secara tertutup yang tidak boleh didengar siapapun terkait pembahasannya, sehingga ada dugaan ada masalah yang ditutup-tutupi terkait jabatan sipil yang boleh diisi militer aktif untuk kembali ke pemerintahan Presiden Soeharto bahwa tugas militer dengan difungsi ABRI atau militer, karena menyatakan ada 300 militer aktif yang berpangkat tinggi tidak ada jabatannya. Maka salah satu maksudnya melakukan pembahasan undang-undang tentang militer tersebut untuk dapat mengisi jabatan sipil di pemerintahan. Sebenarnya sama saja pejabat sipil banyak yang berpangkat tinggi lebih 1.000 orang, tetapi tidak bisa mengisi jabatan karena belum ada yang pensiun atau mutasi terpaksa, tidak ada jabatan yang bisa diisi, berakibat tidak bisa naik pangkat karena untuk memegang jabatan untuk jabatan eselon 2 minimal di pemerintahan sipil, misalnya kepala kejaksaan tinggi, jabatan kanwil, keuangan, dan militer jabatan panglima daerah tingkat provinsi berpangkat bintang 2, selama belum ada naik jabatan ke yang lebih tinggi, pensiun, meninggal, mutasi, tidak bisa naik pangkat ke yang lebih tinggi. Melihat hal tersebut, pihak militer hanya melihat enaknya bagi militer saja, karena bukan hanya di militer, banyak perwira tinggi tidak memegang jabatan. Sama juga di aparat sipil yang berpangkat tinggi banyak yang juga tidak bisa memegang jabatan sesuai dengan pangkatnya. Akibat pembahasan undang-undang tentang militer dilakukan secara tertutup berakibat koalisi masyarakat sipil yang ingin masuk ke dalam hotel, tetapi karena dijaga tidak boleh masuk ke ruang rapat, sangat marah sampai minta tolak revisi undang-undang tentang TNI. Padahal Presiden Prabowo Subianto berpidato di depan para menteri, wakil menteri, pejabat khusus, pembantu presiden, selalu menyatakan akan melakukan efisiensi anggaran. Ternyata pembahasan rencana undang-undang tentang TNI mengambil tempat di hotel mewah yang kamar hotelnya sangat mahal bayarannya, yang tidak pantas dilakukan. Mengingat banyak kritikan dari masyarakat yang kemudian kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini
banyak melakukan pemborosan anggaran yang berakibat pembahasan rencana undang-undang tentang TNI dipindahkan ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Senayan. Bila tidak ada kritikan dari masyarakat, ada dugaan pembahasan rencana undang-undang tentang TNI akan tetap diselenggarakan di hotel mewah tersebut tanpa peduli habis anggaran banyak. Yang penting dapat melakukan kegiatan di hotel mewah yang kamarnya begitu bersih dan udaranya sangat sejuk, setiap tidur selalu nyenyak. Dalam kata lain, enak benar rapat di hotel mewah tersebut. Pembahasan undang-undang tentang militer sifatnya terburu-buru, diduga untuk dapat mengisi jabatan militer di jabatan sipil, mengingat Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet. Beberapa menteri yang memegang jabatan sipil yang dianggap kinerjanya tidak baik diduga akan diganti militer aktif, antara lain Menteri Koperasi terlibat melindungi judal dan polisi sudah menetapkan sebagai tersangka Alisius Pigai yang meminta penambahan anggaran dari 60 miliar menjadi 20 triliun untuk melaksanakan tugas terkait dengan hak asasi manusia. Seharusnya laksanakan dulu tugasnya dulu bila ada kekurangannya baru minta dinaikkan anggarannya. Erlangga Hartarto sudah pernah diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus minyak goreng yang hilang dari pasaran yang merupakan perbuatan korupsi. Menteri Desa yang menggunakan cap menteri untuk surat undangan pribadi yang tidak bersejalan dengan aturan hukum. Aktivis Kontras yang melakukan kritik akhirnya Kontras mendapat tekanan dari kelompok tertentu, diduga datang dari kelompok militer agar tidak melakukan gangguan atas pembahasan rencana undang-undang tentang TNI tersebut. Beberapa pendapat terkait pembahasan rencana undang-undang tentang militer antara lain: 1. Menurut Panglima TNI dilarang pejabat militer menduduki jabatan sipil di pemerintahan, dan kalau pejabat militer ingin menduduki jabatan sipil, pensiun dulu dari jabatan militernya. 2. Pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tabu pejabat militer menduduki jabatan sipil kecuali mundur atau pensiun dulu dari jabatan militernya, baru bisa memegang jabatan sipil di pemerintahan. Pernyataannya konsekuen ketika anaknya Agus Harimurti Yudhoyono mencalonkan Gubernur DKI Jakarta terlebih dahulu pensiun dari jabatan militernya, sehingga sesuai aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Laksda TNI Purnawirawan Militer Sulaiman Ponto menyatakan militer menjabat di pemerintahan sipil masuk perbuatan melanggar hukum, kecuali militernya minta pensiun dulu baru bisa menjabat di pemerintahan sipil, baru sesuai dengan aturan hukum. Sulaiman Ponto yang sependapat dengan Panglima TNI bahwa militer tidak boleh menjabat jabatan sipil di pemerintahan. Pernyataan Panglima TNI tepat sebagai menjaga undang-undang tentang TNI. Diharapkan agar Panglima TNI mengetahui ada militer menjabat jabatan sipil langsung dipensiunkan dari jabatan militernya, seperti yang diterapkan kepada Mayor Teddy Indra Wijaya yang menjabat Seskap Kabinet langsung dipensiunkan dari jabatan militernya karena selama menjabat Seskap Kabinet tidak minta pensiun dari jabatan militernya dulu. Dengan demikian, Teddy Indra Wijaya hanya menjabat Seskap Kabinet sebagai pejabat sipil dan sekarang tidak boleh lagi menggunakan atribut militer, baik pakaiannya, pangkatnya, penghargaan, dan seterusnya. Dengan adanya penolakan masyarakat berakibat jabatan KKP tidak boleh diisi jabatan militer, hanya boleh diisi jabatan sipil di pemerintahan. Berarti tadinya 16 jabatan yang boleh diisi jabatan militer dan sekarang hanya bisa mengisi 15 jabatan.
Dengan adanya penolakan rencana undang-undang tentang TNI pada umumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Komisi 1 pada umumnya sependapat sepanjang mampu melaksanakan tugasnya, ajak saya anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR sebagai perwujudan negara demokrasi untuk kepentingan umum. Semua pembahasan undang-undang TNI dilakukan secara terbuka, tidak boleh dilakukan secara tertutup. Yang diragukan isi yang justru membenarkan pejabat militer menduduki jabatan sipil di pemerintahan tanpa minta pensiun dari jabatan militernya dulu. Sampai sekarang masih berlaku undang-undang tentang TNI. Seharusnya Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menunjuk Mayor TNI Andri Wijaya sebagai pejabat seskap kabinet karena aturannya sebelum militer menjabat jabatan sipil di pemerintahan, terlebih dahulu jabatan militernya mengajukan pensiun sebagai militer, baru bisa dapat diangkat menjawab pejabatan sipil di pemerintahan. Tetapi pada umumnya Komisi 1 DPR pembahasan rencana undang-undang tentang TNI menyetujuinya karena pertambahan jabatan militer akibat perkembangan masyarakat. Harapan saya, adanya pembahasan revisi Undang-Undang TNI banyak mendapat penolakan dari masyarakat yang menjurus dui fungsi militer mundur ke pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Sebaiknya ditangguhkan dulu pembahasannya menunggu situasinya tidak panas atau sudah mendingin. Jangan justru diburu-buru penyelesaian rencana undang-undang tentang TNI tersebut. Hasilnya nanti tidak baik. Sekian dan terima kasih.